dalam hati mereka sehingga mereka tidak menduakan Tuhan mereka. Ingkar terhadap perintahnya iya, tapi mereka tidak menggantikan Tuhan mereka dengan makhluk berupa Yesus atau Kristus atau Paulus dan seterusnya. Itu nggak ada. Sampai di sini kamu tidak paham kan? Jadi kau sudah melanggar Al-Quranmu sendiri lah. Apa yang saya langgar dari Al-Quranku? Al-An'am 108. Saya kan sudah membacakan tadi. Ya. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Artinya, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. ya. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan siapa yang memaki sesembahanmu, Tuyul? Kaulah, Tuyul. Mana saya memaki sembahanmu mana? Kau mana? Kau mengajari orang, Pak, kitab orang. Lah, ya Allah ya Karim. Gitu. Yang memaki sesembahan itu yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen itu mati ditampar. Siapa yang menulis itu? Siapa yang menulis Tuhanmu ditampar, ditonjok, diludahin? Hah? Siapa yang menulis itu? Itulah yang memaki Tuhanmu. Itu bukan memaki. Itu bukan memaki. Tapi memang itu adanya. Nah, berarti kau juga ikut maki. Loh, kalau Pak tadi tulis itu maki namanya. Memaki dalam bentuk tulisan dan kau amini itu. Memaki itu menafsir kitab orang. Oh enggak dong. Memaki itu menafsir Tuhannya orang dengan seenak perutnya. Nah, kaulah itu. Mana ada? Saya mengatakan Tuhannya Yahudi Maha Besar. Tadi saya menjelaskan. Tadi pun salah kau bilang LL. Saya tadi mengatakan El Elyon, saya jelaskan, saya terjemahkan El Sadai, El Lam Eroi. Ada saya menghujat? Tak ada. Tapi kalau giliran sekarang ku tanya dulu samamu. Yang ditampar dan yang ditombak di atas pohon itu Tuhannya Yahudi atau bukan? Itu kan bukan Tuhanmu, ngapain ku campur? Enggak, ku tanya itu Tuhannya Yahudi atau bukan? Bukan Tuhanmu kan? Iya, bukan Tuhanku. Sekarang pertanyaanku, ya, itu Tuhannya. Itu Tuhan Yahudi bukan? Hei, yang ditampar, yang ditonjok itu Tuhannya Yahudi enggak? Al-An'am itu Quranmu enggak? Lucu orang ini, memang parah memang ya. Memang parah. Lucu. Bilang otaknya tuh nyerempet. Saya ini ya, dengarkan ya. Saya tidak pernah mengaminkan perkataan yang mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi telur, menetas. Kalau Al-An'am 108 ada kau aminkan? Saya kan mengatakan saya tidak memaki. Saya tidak memaki. Kau memaki cuma. Saya membaca makian di dalam Bible. Kau nggak ngerti kitabmu. Nanti saya membaca makian di dalam Bible. Matius 27 nomor 30. Matius 27 nomor 37. Saya membaca makian di dalam Bible. Saya membaca makian kepada Tuhan di dalam Bible. Nggak boleh, marah Allah. Itu yang tertulis. Itu yang tertulis. Allah bilang jangan. Saya tidak memaki. Saya membaca. Bedakan memaki dengan membaca. Berarti kamu berarti agamamu itu membuat perangkap supaya orang itu terperangkap memaki. Kitabmu sendiri yang mengatakan kok. Tuhanmu Yesus. Di dalam kitabmu tertulis Yesus ditonjok. Siapa yang mengatakan Yesusmu ditonjok? Ya kitabmu. Yesus ditampar. Siapa yang mengatakan Yesus ditampar? Ya kitab lo. Yesus disebut gila. Siapa yang memaki Yesus dengan menyebut gila? Ya kitab lo. Saya pula yang kutuduh. Saya justru membersihkan Yesus dari makian kalian. Kalian memaki Tuhan kalian sendiri. Lu nggak percaya ngapain lu baca? Hei, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Bible itu diperintahkan berdasarkan amanat agung. Diperintahkan untuk diberitakan kepada Bang Suma juga. Setelah sampai Bible itu ke Bang Suma diberitakan, saya kaji dong. Saya bukan oten. Saya pelajari. Kok
Kok ada Iya. kayak gini kali? Quran kau beritakan biar dapat hidayah. Ya itu Al-Quran. Itulah yang kuberitakan Al-Quran. Al-Quran itu yang seberitakan padamu. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Ini saya sedang menyatakan Al-Quran, kebenaran Al-Quran yang saya sajikan kepada saudara. Apa yang ada dalam kehidupan kalian? Tuhan, lalu turun ke bumi, lalu jadi manusia, lalu setelah jadi manusia Tuhan itu ditampar, diludahi, dan seterusnya. Ini yang saya luruskan. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Jadi ketika kita membahas tentang kekristenan, itu kami sedang mengurai isi Al-Quran. Karena Al-Quran membahas tentang kitab kalian. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran saya membahas kitabmu. Jadi ketika saya membahas Bible, itu saya sedang mengurai isi Quran. Begitu saudara. Kamu itu yang memaki sembahanmu sendiri. Kayak si Leman ini. Dia jadi Kristen itu hasil makian terhadap Tuhannya sendiri. Coba tanya Leman. Leman. Yang ditampar oleh tentara Romawi itu Tuhanmu atau bukan? Ini si Leman jangan di-mute, jangan di-kick dulu teman-teman. Biarin. Tuh, kok kabur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unda Noradan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kitabnya sendiri yang memaki Tuhannya sendiri. Dia sendiri yang memaki. Dia bawa Al-Quran surah Al-An'am. Dia sendiri yang memaki Tuhannya. Giliran kita baca isi Bible-nya yang diperintahkan dalam amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Diberitakan, kita baca nih. Ternyata di dalamnya di situ memaki Tuhannya sendiri. Giliran kita membacanya, dibilangnya kita yang memaki. Mati meja. Profesor Bible datang di tengah-tengah kita. Profesor Gumasa STTTTT kali telah hadir di sini untuk memberikan kemudian pengarahan kepada kita bahwa di surga itu ada beberapa kemudian pejabat-pejabat surga, di antaranya sesuai dengan mata kuliah yang dibawakan minggu kemarin, dia memberikan kita mata kuliah 10 SKS dengan mengatakan iblis dan Yesus itu tadinya sama-sama malaikat. Kita sambut dengan meriah. Profesor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Akang, Danora dan yang lain. Lanjut. Terima kasih. Ya, silakan. Tadi saya dengar Bang Juma itu memuliakan Yesus, ya, betulkah? Dalam pandangan kami sebagai seorang Muslim, kaidah lahir tanpa ayah itu tertuju kepada sosok Nabi yang kami hormati, Isa alaihissalam. Di dalam tataran Bible, Yesus anak Maria, kami pun menghormatinya sebagai Nabi untuk kaumnya Bani Israel. Tak ada masalah toh. Nabi yang bagaimana? Ya. Nabi yang bagaimana? Nabi yang diutus oleh Tuhannya kepada kaumnya Bani Israel. Nabi yang bagaimana? Karena ada Nabi yang sesat. Di Islam tak ada Nabi yang sesat di Islam. Jadi kalau gini, apalah istilah yang Muslim katakan kepada seseorang yang sangat mulia? Alaihissalam. Alaihissalam. Artinya yang sangat-sangat mulia atau yang maha suci. Kepadanya keselamatan, atasnya keselamatan. Enggak, yang arti katanya dulu, jangan diterjemahkan. Seseorang yang sangat-sangat suci atau sangat-sangat mulia, apalah? Apa? Insan kamil. Nah,
Jadi bagi kami Yesus itu seseorang yang sangat suci, sangat-sangat mulia. Tapi Atau kalau yang- dia suci, kenapa kemudian dia dibilang terkutuk? Nah, kapan Yesus terkutuk? Tidak suci lagi. Nah, dengarkan. Terkutuk artinya dihukum Banyak kutu. berat. Hah? Yesus pernah terkutuk, artinya Yesus pernah terhukum. Tetapi karena Bapaknya Yesuslah Sang Maha Pencipta, sehingga dia bisa lepas dari Oh, nepotisme. keterkutukan. Nepotisme berarti. Ya, iya, nggak apa-apa, karena Yesus itu adalah Wah. anak sulungnya. Ya. Nepotisme ini bahaya ini. Jadi gini, pertanyaan saya nggak terjawab. Ya, apalah aslinya seseorang atau oknum yang sangat-sangat suci? Menurut Muslim, apa istilah kata-kata pujian kepada seseorang yang sangat-sangat suci? Ini yang bisa hadapi profesor ya harus sesama profesor dong. Dinda Daman. Tolong di ini. Ya itu namanya maksum guru. Iya. Coba dilayani dulu profesor ini. Ya gimana Profesor Gumasa? Jadi inti dari pertanyaan itu mau kemana ini Profesor nih? Jadi gini, kenapa kami sebut Yesus adalah seorang Tuhan, seorang yang sangat-sangat Tuhan, atau hancur seorang yang mina. sangat-sangat suci, atau seorang yang sangat-sangat mulia? Nah, Masalah. dia sekarang telah bertahta di surga. Elok Sebab sedikit timun nah. setiap oknum Tunggu yang Profesor sudah Gumasa, bertahta di Profesor surga, Gumasa tahu Yesus di surga dari mana? ya, kan itu tertulis di Alkitab. Oh tertulis dalam kitab. Kalau dulunya tertulis Yesus itu ada di neraka, apa iman Anda sekarang? Ya enggak, berarti dia enggak Tuhan. Berarti dia nggak Tuhan. Berarti Anda bisa ditipu oleh tulisan apapun yang ditulis gitu. Nah, bukan hanya tulisan itu yang membuktikan Yesus sedang sekarang di surga. Bukan hanya tulisan itu yang membuktikan bahwa Yesus sekarang sedang menjabat di surga. Jadi apa pembuktiannya? Pembuktiannya, orang-orang yang sudah banyak bersaksi. Mana orang itu Jadi sekarang? gini, Mana orang itu pertanyaan saya sekarang? Gini, Bang Gumasa, kalau dituliskan ada saksi dengan saksi mata itu beda. Kayak contoh gini, saya bilang, Bang Zuma sekarang ada di surga. Saya bilang ada saksinya berupa tulisan. 2000 tahun yang akan datang, orang baca tulisan tersebut dan mengatakan Bang Zuma di surga, padahal masih di sini. Sama seperti Yesus, apa pembuktian Yesus ada di surga? gitu. Kalau pembuktinya Gitu logikanya. tulisan adanya saksi, berarti bukan Buktinya, saksi. gini kau nggak usah kau beragama, ateis kau. Enggak. Tulisan Yesus ada di surga, apakah menjadi bukti dia benar-benar di surga? Apa? Nah, ini yang capek. Tulisan Apa? tulisan adanya saksi Yesus di surga, apakah membuktikan Yesus ada di surga? Ya, satu. Pembuktiannya apa? Ya, pun pembuktian apa yang semua di dalam Bible itu semua. Pembuktian yang ada di Bible, iya pembuktiannya apa? Kan ada sejarah-sejarahnya. Sejarah-sejarahnya. Doang. Oke, berarti sejarah Bang Gumasa ini paling benar. Sejarah itu dibuktikan dengan bukti-bukti fisik. Apa bukti fisiknya? Oh, banyak ceritanya. Enggak banyak kali ceritanya. Atau Apa gini beda aja gini. dengan cerita Nyi Roro Kidul ada di pantai barat selatan? Iya, Nyi Roro Kidul juga adalah seorang Allah. Oh, udah cukup. Nyi Si Roro Bongko Kidul datang adalah besok. seorang Allah atau seorang dewa. Apakah Nyi Roro Kidul lebih Allah daripada Yesus? Pasti tidak. Ya Pasti udah, tidak. dari Yesus mana? lebih Allah. Kalau Nyi Roro Kidul versus Yesus siapa menang? Ya Yesus lah. Dari mana taunya? Dari mana taunya menang? Dari Yang mana bisa taunya dibuktikan Yesus? setiap orang. Kau nggak bisa membuktikan dan kau nggak percaya. Bagaimana kau bisa membuktikan kau nggak percaya?
Sekarang gini sederhana. Mana kau yang lebih kau percayai? Nabi yang SWT atau Nabi yang AS? Nabi SWT, Nabi AS apa ini? Mana lebih? Nabi AS atau Nabi SAW? Lampe patimuna. Nah, yang mana lebih hebat? Nabi yang SAW atau Nabi yang Nabi SWT? SWT, Nabi SAW. Lepas dari rumah sakit jiwa ya. Coba, mana lebih hebat? Iya, baru kita tahu mana lebihnya. Kita tahu bedanya. Iya, bedanya apa? SAW, SWT bedanya apa? Nabi yang SAW masih mudah-mudahan. SWT dia adalah yang maha suci. Yesus itu adalah Nabi yang maha suci, Nabi yang SWT. Enggak, SAW tahunya mudah-mudahan itu dari mana? Itu terjemahan di apa? Ya makanya jangan terjebak terjemahan. Sholat itu fi'il madi, segala sesuatu yang udah terjadi. Sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa rahmat udah terjadi padanya. Tertulis dengan kata sholat. Buktinya nabimu masih terkutuk. Gimana sih? Buktinya nabimu masih terkutuk. Hah? Sejak kapan? Sejak kapan Nabi Muhammad terkutuk? Ini bukan enggak gini. Ini nih boleh saya masuk. Ini ketinggian buat Bang Daman. Ini ketinggian buat Bang Daman ini. Iya. Ketinggian ini. Assalamualaikum. Lawan aku aja deh. Iya. Mana? Ayo. Disetrika dulu, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke Islam. Coba dulu yang mana Nabi yang SAW lebih tinggi Ayo, ditatar dulu. Coba. Si lampet timu. Coba. Mana lebih hebat? Emang artinya SAW atau Nabi emang yang SWT? artinya SAW. Emang SAW itu artinya apa, Bang? Pertanyaan saya, tahap apa kau naik dulu? Mana lebih hebat? Nabi yang SAW atau Nabi yang SWT? Jangan kehebat dulu deh. Yang saya tanya, SAW itu apa artinya? SAW yang masih mudah-mudahan. Di mana itu datanya? Mudah-mudahan. Cari aja SAW. Kalau saya bandingkan, SAW itu kalau saya pasti kalau saya bandingkan antara sebentar. Kalau saya bandingkan antara Yesus dengan Mike Tyson, kalau diduelkan, saya yakin Mike Tyson yang menang. Sekali tinju modal dia. Saya yakin. Itu. Coba ginilah dulu. Jawab dulu. Yang mana lebih hebat? Yang SAW atau SWT? SWT. Saya nggak ngerti pertanyaanmu. SWT. Tapi apa? Gue masa. Sosok yang SWT pasti lebih hebat daripada Nabi yang SAW. Ya udah bedanya. SWT itu apa artinya? SWT. Ya bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Yang SW itu sudah bertahta di surga menurut iman Kristen. Ya udah tahu dari mana dia di surga? Teropong apa yang bisa kita pakai untuk memastikan dia benar di surga? Setiap oknum-oknum yang di surga atau setiap pejabat-pejabat yang di surga pasti mereka lah orang-orang yang sangat-sangat suci, oknum-oknum yang sangat suci. Ya udah gimana? Teropong apa yang bisa kita pakai untuk memastikan itu orang ada di surga? Hah? Teropong apa yang adalah orang? Ya teropong apa yang harus kita pakai biar kita tahu tuh orang benar-benar di surga? Ateis kok nggak bisa nggak? Kalau gitu pertanyaanmu ateis kau. Jadi gini, hanya para pejabat surga lah yang SWT, yang maha suci. Di luar pejabat surga itu bukan SWT. Ya, jadi kalau ada yang mengaku-ngaku SWT, ya udah beda SWT sama termasuk pejabat surga, maka dia itu penipu. Beda SAW sama SWT itu apa? SAW itu tidak suci. SAW tidak suci. Rahmat dikatakan orang dikasih rahmat dan sejahtera. Iya, masih dikasih rahmat. Semoga mudah-mudahan rahmat dan sejahtera pada itu orang. Enggak suci di mana? Apa? Enggak sucinya di mana? Orang dia masih SAW.
Orang dia masih SAW, terus SAW itu tidak sucinya itu di mana gitu, paham nggak? Ya, hanya yang SWT yang layak masuk menjadi pejabat surga. Ya udah suka kau lah, nggak ngerti aku. Artinya gini, Yesuslah satu-satunya nabi yang SWT, nabi terakhir, tidak ada lagi yang bisa menyempurnakan Yesus. Ini sih lebih daripada Luga Tambunan ini. Luga Tambunan agak mending-mending gitu. Ini lebih dari Luga Tambunan ini. Nah, teman-teman, jangan sampai salah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun tinggi simak aja. Shalla itu kata fi'il madi. Arti kata fi'il madi, sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa setiap rahmat itu sudah ada pada Nabi Muhammad dan setiap sejahtera itu sudah ada pada Nabi Muhammad. Baru boleh diartikan semoga, wajib ada kata laita ataupun wajib ada kata la'alla. Tapi kalau berbunyi sallallahu alaihi wasallam, shalla itu fi'il madi. Bedanya seperti apa? Contoh, kalau saya bilang dakhalal jannah, itu telah masuk surga, udah kejadian. Kalau yadkhulul jannah berarti akan masuk surga, belum kejadian. Sallallahu alaihi wasallam ditulis dengan lafal fi'il madi, berarti bahwa segala rahmat itu sudah tertempel kepada Rasulullah, bahwa segala sejahtera sudah tertempel kepada Rasulullah. Udah. Jadi tidak maha sucinya itu di mana gitu. Ya turun bang. Ya makanya ketinggian ini buat Bang Daman nih. Wah, ini sekelas lebih dari Luga Tambunan ini mah. Nah ini ada Bang Lembena. Halo Bang Lembena. Mana nih Bang Lambena nih? Halo Kamila. Halo Kak Mila. Mana nih Kak Mila dong? Halo Bang Bendera. Ini orang pada naik tinggal mulut di bawah kayaknya. Halo. Akang disapa dulu Kang. Kang. Ya, Lamenak Galo. Apa? Hostnya nggak gawe nih. Kan saya nyimak. Wah, hostnya gaji buta hostnya. Lamenak Nggak Agelo. gawe hostnya. Lamenak Agelo. Halo, Lamenak Agelo. Bukan mute-nya Gelo. Ya, Wandi. Ya, Wandi. siap. Ya, dari Kristen apa Oten? Muslim bang. Oh, Muslim. Mau jadi narasumber bang? Enggak nyimak aja dulu bang. Oh gitu, oke siap bang. Ya, Lamenak Agelo. Yang Muslim yang mau jadi narasumber silahkan buka room sendiri ya. Hang HP kalau kebanyakannya minta naik. Bang Juba tadi mau ngobrol ya, turun lagi. Diisi dulu man, gue lagi makan deh. Jengkol ini, aduh mantap deh. Duh, enak kali itu Kak. Aduh Bang Juma, udah lama saya nih kangen nih. Gimana kabarnya Kang Juma? Alhamdulillah baik bang, baik. Seperti biasa. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Barusan giliran mau diskusi, nemunya oten stres gimana sih? Itu dia. Sudah musimnya sekarang ini. Dan musim kayak buah-buahan kan bermusim, mereka bermusim. Yang tertinggal itu oten-oten yang kayak gitu, yang pinter-pinter udah syahadat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi, Daeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Handi. Kabar-kabarnya Bang Handi kena flu kucing ya, bener nggak? Flu kucing.
Kucingnya yang kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baru Ini saya ada Bang Daman nih. Dari tadi bener nggak Gurunda? Gue masa udah nanya Bang Handi. Oh bener ini. Oh ini gue masa Bang Handi udah ada nih. Nah, itu pawangnya itu. Pawangnya gue masak Bang Handi. Ketemu Coba deh. dijinakkan itu, jinakkan. Seperguruan. baru sempat mengudara ini, saya sibuk 2 hari 2 malam. Baru nyampe rumah. Ya salah. Narik ini Kak. Saya dapat penumpang itu loh. Nggak mau turun-turun sehari semalam. Gua anterin terus. Alhamdulillah dapat bonus juga sih. Apa itu? Betis bengkak sebelah. Ya. Iya namanya juga narik Bang Joma. Dapat penumpang. Nyi Roro Kidul berarti masuk nominasi Tuhan juga, berarti ada berarti oportunitas kalau berarti di bukan Jakarta aja kita narik-narik. Ya, gue masak. Kalau Nyi Roro Kidul jadi oknum Tuhan berarti jadi 4 Tuhan lah tuh. Nyi Roro Kidul salah seorang iblis. Setiap iblis adalah sosok yang Allah, Loh, sosok yang ada tadi ngomong Tuhan. Katanya tadi Tuhan. Salah seorang Allah di dasar laut. Dia adalah juga komplotan dari Lucifer. Bego, pungur. Jadi iblis juga adalah sosok yang Allah, sosok yang dewa, atau sosok yang sangat hancur ini si kampret. Jadi kalau ada yang menganggap iblis tidak sosok yang sangat ajaib, berarti dia lebih ajaib daripada iblis. Iya. Kaum itu iblis. Misalnya Daman itu menganggap iblis itu tidak sosok yang dewa atau sosok yang sangat ajaib atau sosok yang Allah. Artinya Daman itu lebih ajaib dari iblis. Sama dengan Bang Juma juga. Para malaikat surga tidak sosok yang Allah bagi Bang Juma. Kenapa bisa ada orang seperti ini? Kalau Juma itu lebih hebat, lebih ajaib dari malaikat surga. Gue masak kalau Yesus ditenteng iblis ke naik ke gunung berarti lebih hebat iblis dong daripada Yesus, betul? Iya. Oh, berarti ya, berarti iya Bang Juma. Iblis lebih hebat daripada Yesus. Tunggu dulu. Yesus ditenteng iblis kata dulu. Masa itu. Abang megaloman ini siapa sih? Kok suaranya akrab kali? Jadi gini loh. Daman atau Bang Juma? Ade. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pusap dulu, pusap. Kirain soal buktikan bahwa kirain siapa? Kalian lebih sahabat Blangkon. Lebih ajaib dari malaikat surga, lebih Allah dari malaikat surga, atau lebih dewa dari malaikat surga. Karena kalian nggak mengakui malaikat surga. Siap Kanda. Gimana Kanda? Coba diremas dulu mulutnya si Guma itu kotor kali mulutnya. Kalau gue masak ini, kalau gue masak ini pejabat surga. Gue masak Anda pejabat surga atau pejabat kelurahan? Oh, saya belum pejabat surga. Saya belum Tuhan. Ada rencana nggak menjadi pejabat surga? Oh, saya bercita-cita menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Iya. Oh, bercita-cita menjadi Tuhan. Tuhan artinya oknum-oknum yang sangat kuasa. Oh no. Nah, jadi hanya di dalam iman Kristen hanya yang ini si Reman jangan di mute ya, moderatornya. Jangan yang SWT. Nah, ini usaha apa yang harus Anda lakukan sehingga Anda bisa lolos menjadi pejabat surga? Menjadi orang yang SWT. Apa yo? Lumpala. Aduh. Artinya gini. Jangan sampai yang lagi ikutan. Dompala dongo. Bardoba kau. Tolong kau jelaskan bagaimana kalian menyebut Alif Lam H adalah sosok yang SWT. Iya. Iyalah. Kamu sekarang udah di, kamu sekarang udah di posisi mana? Di mana posisi Alif Lam H sehingga disebut termasuk yang SWT? Ambulans itu mau jemput ke?
Biarlah daripada nggak ada. Coba jawab lah. Itu muridnya muncul, si Leman. Iya, iya. Apa Jadi alasan rencana pilihan? kira-kira berapa Apa tahun lagi, buktinya Gumasak? kalau Alif Lam Lam Ha adalah sosok Gumasak. SWT? Kira-kira berapa tahun lagi kamu menjadi Tuhan? Mana tahu aku. Sebab menurut Bible orang-orang suci lulus menjadi Tuhan. Iya, berapa Lulusnya tahun gini. lagi? Hah? Berapa tahun lagi rencana? Mana tahu aku. Tolong yang di Komal jangan ikutan ya nanti. Jadi gini, Sini dulu aku makan. kawannya, ada banyak iblis mengaku-ngaku sebagai Sang Maha Pencipta. Ciri-ciri mereka adalah dia nggak termasuk pejabat surga, sebab yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta tetapi dia nggak termasuk pejabat surga itu penipu. Sebab hanya para pejabat surga lah yang dianggap sosok yang SWT. Ada nggak pejabat surga yang pernah dipecat? Ya adalah, itulah yang sekarang menjadi iblis. Oh, kenapa Jadi dipecat? Profesor Profesor Masa ini berpendapat bahwa iblis dan Yesus itu tadinya setara. Cuman malaikat. Tadinya malaikat sama seperti Yesus. Cuman malaikat ini kemudian berontak jadilah iblis begitu. Jadi levelnya iblis dan Yesus itu tadinya sama. Iya kan, Prof? betul. Nah, ini sebenarnya Prof, ini Kristen yang sesungguhnya. Karena di dalam Makanya Bible gini. dikatakan kita bukan lagi hamba tapi anak. Makanya banyak pejabat Tuhan di surga. Karena orang Kristen itu adalah anak-anak Tuhan. Betul? Betul. Nah, ini Kristen yang sebenarnya ini Gumasa. Jadi Yang lainnya itu pura-pura jadi Islam, pura-pura kayak Yahudi. Yang sebenarnya Kristen itu beliau ini. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mencatat setiap pejabat surga adalah sosok-sosok yang Allah. Itulah makanya disebut malaikat menjadi manusia biasa. Begini, yang Allah, malaikat itu kan sosok yang Allah. Makanya ada istilah Allah menjadi manusia. Nah, Artinya bukan Allah Sang Maha Pencipta. Karena Allah Sang Maha Pencipta itu adalah dialah pemimpin para Allah. Jadi Yesus adalah seorang Allah menjadi manusia biasa. Gitu. Makanya Yesus adalah ciptaan pertama dari Yahweh yang dilahirkan oleh Yahweh. Kayaknya kebanyakan makan tortas nih. Turun enggak, memang menjadi aslinya Kristen manusia. itu begini. Harus seperti ini ya. Iya, memang yang asli yang ini. Kalau yang lain itu kan pura-pura Yahudi dan pura-pura Islam. Asli gila iya gue masak. Gue masak itu 100% manusia, 100% tai domba. Gue masak 100% manusia, 100% tai Saya domba. selama belajar Bible, Bang, memang implementasinya harus begini. Kalau sudah mendalami Bible dan jujur mempraktekkan Bible, tidak melawan Bible, ya Gumasa lah itu orang yang jujur kemudian menguraikan isi Bible. Ya Gumasa, yang lainnya itu pura-pura Yahudi. Berarti dia Kristen sejati, Guru Nah, Mbak. iya betul, Kristen sejati itu Gumasa. Wah, mantap. Itu. Pasti Gumasa ini bangga kali dia ya, nggak Gumasa? Ya memang harus kayak gitu, harus Udah kita akui gini dong. aja lah Bang Juma, biarlah suku masak masuk Islam aja dia apa aja. Oh dia nggak sahadat aja dia. bisa, nggak bisa, masa Rela kami nggak rela kami bisa, Kristen nggak dia masuk bisa. Islam. Dia perwakilan daripada Kristen sedunia. Dia bersama Luga Tambunan. Kalau Luga Tambunan itu sama seperti penulis kitab Wahyu, sama tabiatnya, karakternya. Nah kalau Gumasa ini itu cakupan dari 13 kitab Paulus, wujudnya itu
Ini saripatinya, ini saudara Prof Gumasa ini. Itu. Jadi gini, dengarkan ya. Yesus itu seorang Tuhan, maksudnya Yesus seorang pejabat surga. Yesus seorang Allah surgawi, maksudnya Yesus adalah seorang yang sangat ajaib dari surga. Nah, tetapi tengoklah kan. Seorang. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Orang yang diurapi Tuhan. Itu coba lihat aja argumentasinya, pasti berdalil. Lanjut. Ya jelasnya, Yesus adalah seorang Tuhan, artinya Yesus seorang yang datang dari surga. Yesus seorang pejabat surga. Seorang dan yang katamu kuasa, memang benar, akulah guru dan Tuhan. Enggak salah orang ini, enggak salah. Aku bilang Gumasa inilah Kristen sejati. Terus. Udah, Gumasa. Yesus juga seorang Allah. Maksudnya gini, Yesus adalah seorang dewa surgawi. Akulah guru dan Tuhan. Udah betul. Jadi barang siapa tidak mengakui Yesus adalah seorang Tuhan, berarti seseorang itu lebih suci dari Yesus. Contoh. Setuju. Bu Juma itu nggak mengakui Yesus seorang Tuhan karena Juma lebih suci dari Yesus. Betul. Ya. Jadi Yesus itu tidak suci bagi si Juma. Karena Bang Juma itu lebih suci dari Yesus. Sama kayak malaikat surga juga tidak Tuhan bagi Juma, karena Juma itu lebih suci dari malaikat surga. Bukan hak mereka. Ya, itu hak mereka. Tapi Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Karena Kristen lebih kotor daripada Yesus. Yesus lebih suci. Betul? Ya, artinya karena bagi Kristen gini, Yesus seorang Tuhan artinya karena Yesus telah menjadi seorang pejabat surga. Sebab setiap pejabat surga adalah orang-orang yang sangat suci bagi Kristen. Tetapi semua pejabat surga adalah kotor bagi iblis. Kenapa? Karena para pejabat surga mengusir iblis dari surga. Itulah sebabnya iblis tidak menganggap para pejabat surga itu sosok yang Tuhan atau sosok yang SPT. Itu baru Kristen yang betul. Jadi hanya orang-orang yang menganggap para pejabat surga sosok yang suci, itulah yang disebut Kristen. Cocok. Jelas ya. Jadi itu Tuhan atau tidak Tuhan itu masalah persepsi. Jadi tidak ada iblis dan komplotannya yang mengakui para surga ada sosok yang mulia. Sebab terbukti juga musuh abadi bagi iblis. Di mana? Gumasa, di mana kamu gereja? Di mana kamu gereja Gumasa? Kamu Kristen? Saya HKBP. HKBP mana? Wah, HKBP di Indonesia lah. Nggak boleh, maksudnya kamu terdaftar di mana? Jadi setiap antikristus adalah orang-orang yang tidak menempatkan Yesus sebagai junjungan atau pemimpin yang suci atau teladan yang suci atau guru yang suci. Tuhan artinya guru yang suci, pemimpin yang suci, teladan yang suci. Itu artinya pemimpin yang suci. Bukan menghafal wujud Yesus itu kayak apa. Pemahaman yang kamu sampaikan ini nggak ada di HKBP. Jangan kamu bernarasi. Lebih parah ini. Salah kau. Jadi gini. Jangan gini loh. Jangan lawan profesor gitu loh, Gumasa. Kau lawan profesor gitu ini. Profesor apa? Udah baling-baling kok. Kayak kata bunda tadi. Ambulan panggil ambulan kok dibilang tadi. Gumasa. Oke, kutanya dirimu. Oke, boleh kutanya kau. Boleh kau kutanya kepas. Jangan kau bilang kau HKBP gitu loh. Masih tersesat. Gak usah dulu, mau jangan apapun aku. Udah, dengarkan. Kutanya sama kau. Dengarkan. Coba buktikan kalau Yesus tidak seorang Allah. Ini berat ini. Tolong kau buktikan bahwa Yesus tidak salah seorang Allah
dan tidak salah seorang Tuhan. Coba Kepas, bisa? Coba buktikan. Makanya gini loh, si Gumasa ini kalau dilayani ngelunjak gitu loh. Lu kok melunjak? Wong dia Kristen sejati pun melunjak. Bukan, dia bilang dia HKBP. Jadi Kok pemahaman lari ke yang situ? disampaikan si Gumasa nggak ada begitu di HKBP gitu loh. Jangan gini loh Kristen Gumasa. artinya murid Yesus. HKBP Murid itu Yesus artinya Tritunggal, hamba Yesus. Gumasa. Artinya Allah, yang menempatkan Yesus sebagai Roh junjungan Kudus, atau pemimpin. Firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 1. Gitu loh. 3 kepribadian, 1 hakikat. Belum jauh kamu. Yesus Gumasa. hanya salah seorang Allah. Di mana Yesus. di mana? Ada salah seorang, coba tunjukkan. Salah seorang Allah. Mana? Salah seorang Allah. Mana Musa tertulis, juga seorang Allah. Pernah kau dengar Musa seorang Allah? Nambah lagi. Udah Irlok Kidul tadi udah, sekarang Musa, siapa lagi? Artinya di Tambah mana terus ada nih bukti Tuhannya. kata seorang Allah? Artinya di dalam kepalamu Allah itu menjadi suatu sosok. Itulah buktinya kau sedang dalam cengkaraman iblis. Mampus, Kepas bingkem, gak bisa Gini ngomong. aja Gumasa. Sekarang kau sahadat lah kau di Bang Juma. Kebetulan Bang Juma ada di sini. Sahadat kau. Tidak, justru saya memastikan sekalian semua yang di Romi ini antikristus. Mau Muslim kek, yang siapa kek, semua antikristus. Apa itu? Bukti antikristus adalah jelaskan dulu Gumasa. yang tidak memposisikan Yesus. Gak apa-apa Gumasa, yang penting saya bukan anti karat. Selalu. Kristen artinya yang memposisikan Yesus sebagai junjungan, sebagai pemimpin. Kristen artinya murid Yesus. Artinya Yesus itu seorang guru yang suci bagi Kristen. Sehingga dia layak menjadi panutan yang suci. Makanya disebut panutan yang suci artinya Tuhan. Jadi arti Tuhan itu banyak. Sangat penguasa. Udah. Seminggu lagi kau di sunat aja Gumasa, baru sahadat kau. Loh. Cuma saya yang bisa menghancurkan logika Quran. Quran. Ya. Jangan kau bilang aku pro Quran ya. Saya yang bisa menghancurkan logika oneness. Saya yang bisa menghancurkan logika GO. Saya juga bisa menghancurkan logika saksi Jehovah. Saya juga bisa memastikan bahwa kau antikristus. Kau bilang dia ini Kristen sejati, kalian tidak percaya. Ya. Saya pastikan kau adalah antikristus. Nah. Bukan cuma mereka, memang kau nggak Muslim, tapi logika Muslim. Kalau kau merasa Tuhanmu si biji, berarti Tuhanmu itu sangat rendah. Berarti tidak ada lagi jarak antara kau dengan Sang Maha Pencipta. Nah, kalau Tuhan ada gimana, Bang Gumasa? Apa? Kan tadi kalau berpikiran Tuhanmu hanya sebiji, nah itu nggak benar. Berarti kalau ada Tuhan selusin bagus nggak? Seorang yang waras akan mengakui banyak sosok yang SWT di atasnya. Tidak hanya si biji yang SWT, tidak hanya si biji yang Tuhan. Seorang malu waras juga akan mengakui banyak sosok yang sangat ajaib. Sosok Berapa yang jumlahnya? Allah Berapa di atasnya. jumlahnya? Jumlahnya berapa? Ya nggak terkira Banyak lah. ini berapa? Nggak terkira. itu banyak-banyak dihasilkan itu kalau Jadi arisan kalau mereka. keempat, Tritunggal, Allah Tritunggal dan Allah Trinitas itu bukan masalah tiga Allah, tiga Tuhan, bukan. Itu adalah Allah Tritunggal dan Allah Trinitas adalah teknologi mencipta dunia. Ini baru Kristen betul. Kepas. Iya Bang ya. Kira-kira gue masak ini ada obatnya nggak? Kayaknya ada parah ini. Udah nggak ada obatnya itu, bukan. Ke tirai bambu pun udah nggak ada lagi obatnya, ke Cina. Ke negeri Cina nggak ada lagi itu, bukan. Kamu salah.
Dia sudah jadi profesor kok, kau gitu nggak boleh dia. Gini tunggu, bentar dulu Bang Juma. Dia gini loh Bang Juma. Mumpung Bang Juma